Shalom. 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 Selamat sore. Ada semangat sore hari ini, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tetap semangat, kita untuk bergairah dalam Tuhan. Masih semangat, amin. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Kita datang kepada Tuhan, kita serahkan ibadah kita sore hari ini dalam tangan kuasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih atas semua kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan sepanjang minggu, di mana kami saat ini boleh datang kembali beribadah kepada layakkan kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami benar-benar memiliki gairah dalam memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus yang senantiasa akan membawa kami masuk ke dalam hadirat Tuhan, masuk dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami benar-benar mengarahkan hati pikiran kehidupan kami kepada Engkau saja Tuhan. Untuk bungkus dan kuasa darah-Mu, segala kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan, kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Hanya kuasa Roh Kudus yang berkuasa di tempat ini. Demi nama Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami pada sore hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memberi pujian yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Kau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Dipuji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa akan datang menyembah. Beri puji, dipuji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa akan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa akan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya,
sama-sama katakan haleluya. Haleluya, kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari sembah Tuhan. Sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada-Mu Tuhan. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Engkau luar biasa ya Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kau layak dipuji, layak disembah. Kau layak diagungkan. Kau layak dimuliakan. Hanya nama Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia Allah perkasa. Perbuatan-Mu ajaib. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, Allah yang maha tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Sanjungan Tuhan, sembah Tuhan. Tinggikan nama Yesus, agungkan nama Yesus. Kau terbesar, termulia, Allah yang ajaib perkasa. Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Dialah yang bernapas memuji-Mu. Setiap lutut yang berteluh, setiap tindakan mengaku Engkau Yesus Kristus Tuhan. Ajaib nama-Mu Tuhan, ajaib perbuatan-Mu. Tiada yang seperti Engkau. Mulialah nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di surga. Kami memuji kebesaran-Mu, kami muliakan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Haleluya. Segala kemuliaan, pengampunan, keperkasaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Ya la bala 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 kakayamu. Ya la bala 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 kakayamu. Shani la 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 kakayamu. Ya la bala 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 bala. Kau terbesar, termulia, Kau Allah yang ajaib perkasa. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, Yesus Kristus Raja. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan, Yesus Allah yang hidup. Bala 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 shikira la takayamu. Yana yara la bala 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 takayamu. Haleluya, haleluya.
Sanjung Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Tinggikan nama Yesus, agungkan nama Yesus. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Ajaib namamu, ajaib perbuatan Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kau layak dipuji, Kau layak disembah, Kau layak dimuliakan Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami agungkan nama Yesus. Yesus Raja mulia, Yesus Allah perkasa. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah, hanya Kau Tuhan yang kami muliakan. Tidak ada nama lain selain Engkau Yesus Tuhan. Di bumi di surganya Engkau Yesus yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan. Kira la bala takayamu, shane na la takayamu, ya nena la takayamu. Glory, glory, haleluya. Yesus termulia, Yesus terbaik dalam hidup kami. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau bernyanyi bersorak bagi Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Biarlah nama-Mu yang besar itu, nama-Mu yang tinggi itu memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora dengan nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung-gunung, laut bergelora mendengar nama-Mu. Kami bersuka akan
Silakan nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Yes, amin. Namamu Tuhan, kami bersuka akan Engkau atas perbuatanmu yang ajaib. Tiada janji bersuka akan Tuhan, bersorak-sorai memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Dialah yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku bahwa Engkau Yesus Kristus Tuhan bagi Karanganyar, bagi Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan mau terus memuji-muji Engkau, mau terus memuliakan Engkau Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari semangat, amin. Ada kemenangan di tempat ini karena kita tinggikan nama Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Bukti dari segala yang aku lihat.
nama Yesus yang kami tinggikan. Masih semangat, amin. Kita bersorak-sorak buat Allah kita yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Bersorak-sorai. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya yang berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Dia yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang melindungi dan berharapan. Haleluya. Sorak-sorai, muliakan namanya yang berperang ganti kita. Bertepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan, muliakan namanya, yang selamatkan jiwa kita. Hanya Yesus satu-satunya penebus, satunya penebus, tiada yang lain. Bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang melindungi dan berharapan. Tuhan yang memberi kemenangan. Yes, amin. Bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang melindungi dan berharap. Lebih mulia di Tuhan yang beri kemenangan. Beri kemenangan bersama kita, di dalam kita. Yes, amin. Masuk dalam kemuliaannya, yang melindungi dan berharapan. Yang melindungi dan berharapan. Yang melindungi dan berharapan. Harapan, haleluya. Ada kemenangan di tempat ini. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kau jamin hidup kami. Kau jamin kemenangan buat kami Tuhan. Apapun yang menjadi masalah, persoalan kehidupan kami, kuasa-Mu terlebih besar dari apapun juga Tuhan. Yesus, kami lebih besar dari apapun juga. Kami merendahkan di hadapan Tuhan. Mau masuk lebih dalam lagi, mengakui kemahakuasaan, mengakui kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar
Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi jawaban hidup kami. Hanya Engkau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat sedetik pun, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Masa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Katakan sekali lagi, hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, lebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Katakan bersama-sama, ku percaya, ku percaya, Kau bekerja, berkatakan
sambil mengangkat kedua tangan kita. Katakan dengan iman, katakan dengan sepenuh hati, kuasa Tuhan bekerja sore hari ini. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Ya, kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Amin Tuhan. Tuhanku besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sembah Dia, Allah yang pertolongannya tidak pernah terlambat datang bagi setiap kehidupan kita. Bersyukurlah kepadanya, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kami bersyukur buat kasih setia, buat anugerah-Mu, buat pertolongan-Mu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Besar kasih setia-Mu, besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Engkau Allah yang baik, Allah yang sungguh dahsyat, Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang tidak pernah terlambat memberikan pertolongannya kepada kami semua, anak-anak-Mu, umat-Mu yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kami. Olehnya Tuhan, kami bersyukur kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur Engkau menyelamatkan kami. Engkau bersyukur Engkau mempersiapkan kami untuk kedatangan-Mu kali yang kedua. Olehnya Tuhan, buat kami semakin mengerti kehendak dan rencana-Mu bagi setiap kami semua ya Tuhan, agar kami benar-benar dapat menjalankan setiap kehidupan kami ini sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Olehnya bersabdalah sore hari ini kepada setiap kami butuh terang-Mu, kami butuh cahaya kemuliaan-Mu Tuhan.
Kami perlu Engkau untuk menerangi setiap langkah-langkah kami. Kami butuh Tuhan yang menuntun, menopang, dan mengarahkan kami. Kami perlu kuasa-Mu, kami perlu anugerah-Mu, kami perlu pertolongan-Mu Tuhan. Karena sungguh hanya Engkau saja yang sanggup menolong, memberkati, dan memulihkan kehidupan serta keberadaan kami. Olehnya ya Tuhan, biarlah sore hari ini sungguh kami mengerti, memahami setiap ajaran dan didikan Tuhan bagi kami semua. Dan olehnya Tuhan sendiri akan berbicara kepada setiap kami. Bukakan seluruh panca indera rohani kami untuk kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua pengganggu, penghalang, penghadang, penghambat apapun bentuk dan jenisnya kami tolak, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga segala pekerjaan roh jahat, penguasa, pengulu, pemerintah di udara kami patahkan dan kami tahan kekuatannya sehingga tidak ada yang bisa membahayakan kami, melainkan segenap kuasa, kemuliaan, anugerah, dan berkat Tuhan tercurah bagi kami. Buat kami bertumbuh dalam Engkau supaya kami benar-benar semakin kuat menjelang kedatangan-Mu yang mendekat. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, bersabdalah kami siap untuk melakukannya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati Tuhan, katakan amin. Dan oleh sebab itu, karena kita diberkati Tuhan, mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan sebagai bentuk rasa syukur dan balasan kita kepada Tuhan karena anugerahnya yang luar biasa bagi kita semua. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita semua belajar dari sebuah kisah yang sangat populer dalam Alkitab, yaitu Petrus menjala ikan. Kita tahu bersama kisahnya tertulis dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11, Matius 4 ayat 18 sampai 22, Markus 1 ayat 16 sampai 20. Tapi kita akan ambil dari yang di Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Dan karena kisah ini sudah sangat populer, saya tidak membacakan ayatnya atau kisahnya secara keseluruhan ayat 1 sampai 11, tapi beberapa ayat yang akan menjadi perhatian kita untuk kita boleh belajar bersama-sama, kita akan baca Bapak Ibu Saudara. Nah, kisahnya jelas sekali sudah tertulis atau kita sudah sangat hafal tentang kisah Petrus yang bersama-sama dengan teman-temannya menjala ikan. Di awal ayat atau di awal kisah dari perikop itu diterangkan bahwa Yesus sedang berdiri di pantai atau di danau Genesaret. Kemudian dia naik ke perahunya Petrus. Itu garis bawahi dulu Bapak Ibu Saudara. Enggak tahu kenapa, karena ada beberapa perahu yang jelas. Kemudian Tuhan Yesus memilih perahunya Petrus. Lalu Petrus disuruh sedikit menjauh dari bibir pantai karena banyaknya orang yang sedang berkumpul di situ. Mulailah Yesus berkhotbah memberitakan kerajaan Allah. Singkat ceritanya, kemudian Yesus menyuruh Petrus untuk bertolaklah dan tebarkanlah jalamu. Petrus memberikan catatan kepada Tuhan Yesus, Guru, sudah semalam-malaman aku menjala ikan, tapi tidak ada ikan yang kudapatkan. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan pergi juga. Begitu. Singkat cerita kemudian bertolaklah Petrus ke tengah danau, menebarkan jala, dan hasilnya ikannya begitu banyak, begitu luar biasa banyaknya, hampir tenggelam perahunya, sampai-sampai Petrus harus memanggil teman-temannya yang lain yang masih ada di tepi pantai untuk datang mendekat dan membantu Petrus untuk mengangkut ikan-ikan yang dia dapat. Lalu singkat cerita, kemudian Petrus menyuruh Tuhan Yesus, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Yesus berkata singkatnya, hari ini juga engkau akan kujadikan, kata itu tolong digarisbawahi, akan kujadikan penjala manusia. Kira-kira seperti itu kisah singkatnya. Bapak Ibu Saudara bisa baca selengkapnya nanti di rumah tentang kisahnya. Bapak Ibu Saudara dari 3 Injil dalam Matius, Markus, Lukas, silakan Bapak Ibu Saudara bisa baca untuk bisa melihat keseluruhan rangkaian cerita ini. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada mujizat yang dialami oleh Petrus pada saat itu, tetapi bukan itu yang menjadi sorotan kita pada kesempatan ini. Ada beberapa hal yang ini juga sudah sering saya sampaikan kepada kita semua. Tetapi begini Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat kembali ayat yang ke
2 dan 3. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan terus sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menjadikan sesuatu itu terjadi secara berbeda adalah karena Petrus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Katakan sama-sama, perjumpaan dengan Tuhan. Ada banyak kisah dalam Alkitab ketika para tokoh atau cerita itu disampaikan di dalam Alkitab atau sejarah itu terjadi dituliskan kembali dalam Alkitab. Mereka-mereka yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan selalu mengalami sesuatu yang luar biasa. Katakan amin. Perempuan yang sakit pendarahan ketemu Yesus, dia mengalami mujizat. Sakius yang badannya pendek ketemu Yesus, mengalami pertobatan, perubahan hidup secara radikal. 180 derajat terjadi sebuah perubahan hidup. Seorang perempuan Samaria yang ketemu di sumur Yakub mengalami perjumpaan, hidupnya jadi bergairah dalam memberitakan Injil. Aku ketemu seseorang yang luar biasa, kita harus percaya kepadanya. Marta dan Maria, saudara dari Lazarus yang dibangkitkan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketemu dengan Yesus. Perubahan terjadi dalam hidup mereka. Dan banyak hal yang bisa Yesus lakukan ketika seseorang mengalami perjumpaan dengannya sesuai dengan yang mereka perlukan. Yang mati dibangkitkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam keputusasaan dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan kembali iman dan percayanya. Itu beberapa cerita dalam Alkitab, khususnya setelah Yesus disalibkan mengalami kebangkitan, dan kemudian cerita seputar perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya setelah pasca dia disalibkan. Ketika mereka kehilangan pengharapan, keputusasaan terjadi. Ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, iman mereka, percaya mereka, rohani mereka kembali dibangkitkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang terjadi. Dan pada saat Petrus berjumpa dengan Tuhan, mujizat terjadi luar biasa. Menurut catatan, saya tidak tahu tepatnya, tetapi catatan yang pernah saya tahu adalah bahwa ikan yang ditangkap Petrus di Danau Genesaret itu sepertinya ikan yang satu-satunya ada di situ, jenis ikannya. Karena pada akhirnya ketika kalau Bapak Ibu Saudara nanti diizinkan Tuhan ke sana, di sana ada namanya disebut orang sebagai ikan Petrus. Gitu ya, karena jenis ikan yang ditangkap oleh Petrus pada cerita ini. Yang artinya Bapak Ibu Saudara, tidak hanya sekedar mujizat dapat ikan banyak, tapi mujizatnya juga berbicara yang berbeda. Karena ikannya jadi ikan yang berbeda. Bukan ikan yang berbeda itu maksudnya ikan yang bagaimana, enggak, tetapi ya itulah yang terjadi. Sampai-sampai orang menyebutnya sebagai ikan Petrus. Nama ikan itu disebut ikan Petrus begitu ya. Bukan ikan mujair atau ikan kakap gitu ya Bapak Ibu Saudara. Ya, terlepas betul atau tidak, tetapi itu menjadikan sesuatu yang berbeda, bukan? Gitu kan Saudara? Coba kalau nama saudara tertulis di situ, ini ikan apa namanya? Ikan siapa begitu nama saudara di situ. Itu saking terjadi sesuatu yang luar biasa, orang mengenangnya sampai dengan hari ini kan Saudara. Kenapa? Karena peristiwanya tidak hanya sekedar dapat tangkapan yang banyak atau lebih banyak dari biasanya, atau tangkapan yang luar biasa yang belum pernah terjadi saja yang dialami oleh Petrus. Tapi ada satu memori, ada satu kenangan, menurut saya tidak hanya sekedar kenangan, tetapi karena peristiwa itu ajaib luar biasa yang tidak pernah dialami oleh yang lain, sehingga kemudian pada akhirnya ada sebutan ikan Petrus tadi Bapak Ibu Saudara. Tetapi kuncinya adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita sudah berdoa, sudah memuji menyembah Tuhan. Andai kata ada yang belum, ayo kita bertobat sama-sama. Mari sukai pujian penyembahan. Kasih tahu kanan kiri, katakan suka nyembah Tuhan, yuk. Kalau Bapak Ibu Saudara masih belum suka nyembah Tuhan, ayo kita bertobat sama-sama, katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudara, karena hanya dengan itu kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi begini, anggap saja kita semua sudah rajin, sudah sering melakukan pujian penyembahan, melakukan doa.
baca Alkitab. Tapi pertanyaannya yang harus bisa dijawab adalah secara pribadi. Apakah ketika kita nyembah Tuhan, baca Alkitab, berdoa, kemudian kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Salah satu hal yang bisa kita pakai sebagai ciri bahwa orang kalau berdoa, entah baca Alkitab, entah menyembah Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, karakternya itu diubah oleh Tuhan sendiri sehingga menjadi semakin serupa dengan Kristus. Semakin serupa dengan Kristus. Tidak mungkin tidak, Bapak Ibu Saudara. Yang dulu brengkele, yang dulu maaf bicara bahasanya brengsek sekalipun, kalau sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti berubah. Kalau belum berubah berarti doanya, baca Alkitabnya, penyembahannya, ibadahnya belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Paulus yang sedahsyat itu dalam tanda kutip kejahatannya, saya kasih tanda kutip itu karena versi Paulus dia bukan jahat, gitu kan? Versi beberapa kepercayaan yang lain, bunuh orang Kristen itu punya pahalanya. Jadi saya kata tanda kutip jahat, gitu kan? Ya kejahatan secara hukumnya dia bunuh orang lain, dia hilangkan nyawa orang lain, itu hukumnya ada, itu jahat. Tapi versi kepercayaan mereka, versi kepercayaan orang Yahudi, bunuh orang Kristen pengikut Kristus, pada waktu itu sebutannya begitu, itu ada pahalanya. Maka Paulus dalam versinya sebagai orang Yahudi, dia cari dan dia kejar orang Kristen untuk dibunuh, hanya untuk dibunuh, Bapak Ibu Saudara. Sebuah tindakan yang tidak masuk akal sebenarnya, tapi versi Paulus, versi orang Yahudi pada waktu itu sesuatu yang baik. Bunuh orang Kristen itu ada pahalanya, gitu kan? Yang sejahat itu saja ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan berubah 180 derajat. Yang dulu sangat benci pengikut Kristus menjadi orang yang paling cinta Tuhan Yesus, katakan haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau belum mengalami perubahan, bisa jadi kemungkinan besarnya 99,9%-nya dia belum mengalami perjumpaan saat ia berdoa, saat ia baca Alkitab, saat ia nyembah Tuhan. Nah repotnya memang kalau orang kemudian merasa ya it's okay, yang penting aku nyembah Tuhan, artinya dia nggak mencoba untuk memeriksa hatinya bahwa apakah aku mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang memang nggak bisa mengukur dirinya sendiri, apakah ia sombong, iri hati, apakah ia masih penuh dengan kepahitan, barangkali nggak akan bisa nge-cross-check itu. Tetapi kalau kita mau dengan merendahkan hati dan diri datang kepada Tuhan, Tuhan tolong periksa aku. Apakah aku masih sombong? Apakah aku masih iri hati? Apakah aku masih dendam? Apakah aku masih penuh dengan kemarahan? Itu Tuhan akan ngasih tahu Bapak Ibu Saudara. Yang sepakat katakan amin. Jadi datang sama Tuhan sampai ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya tidak bisa ngasih teorinya, ngalami perjumpaan harus begini, harus begitu, enggak bisa. Itu hanya dari hausnya kita, laparnya kita akan Tuhan yang membuat kita bisa ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau baca ulang ayatnya yang tadi sudah saya singgung. Lalu ia ayat 3 awal, ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruhnya menolaknya. Kenapa Yesus kok milih perahu Simon? Menurut saudara itu sekedar kebetulan? No. Justru karena Petrus perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia pilih perahu Simon. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Tuhan itu menentukan, Tuhan itu memilih berdasarkan kerinduan hati. Kalau hati kita penuh dengan haus dan lapar akan Tuhan, dia akan pilih saudara untuk saudara mengalami perjumpaan dengan dia. Jadi kemungkinan kalau doanya, baca Alkitabnya, penyembahannya belum membuatnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, jangan-jangan dia memang tidak haus dan tidak lapar.
Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Tuhan pilih saudara dan saya untuk mengalami perjumpaan dengan Dia. Betapa luar biasanya Tuhan sedang mencurahkan anugerahnya buat saudara dan saya, supaya saudara dan saya bisa mengalami perjumpaan dengan Dia. Jadi artinya fasilitas sudah Tuhan siapkan. Hanya tinggal kita mau ada di dalamnya atau tidak. Ibarat kata Tuhan siapkan Tuhan siapkan kendaraannya di sini untuk ketemu Tuhan di Solo sana, kira-kira begitu saja, hanya untuk membayangkan. Dan Tuhan sedang menunggu kita di sana. Nah, tinggal mau masuk dalam bis itu yang akan membawa kita ke sana dan mengalami perjumpaan Tuhan di sana atau tidak. Ada doa, ada Alkitab yang kita baca, ada penyembahan yang kita bisa pakai sebagai sarana untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi haus enggak kita akan Dia, lapar enggak kita akan Dia. Itu yang menentukan apakah kita akan mengalami perjumpaan dengan Dia. Tetapi sesungguhnya Tuhan sudah memilih saudara dan saya. Ibarat kata kalau hari ini kita gambarkan sebagai perahu-perahu yang ada. Saudara dan saya adalah Simon-Simon, di mana Tuhan akan memilih perahu saudara dan saya. Sebenarnya. Tapi beberapa orang mungkin tidak sadar bahwa Tuhan sudah memilih kita. Beberapa orang tidak sadar bahwa Tuhan sudah menentukan dia, bahwa dia akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, ini yang perlu dibangun Bapak Ibu Saudara. Kasih tahu kanan kiri, katakan begini, ayo bangun. Karena Tuhan sudah milih loh saudara. Dipilih Tuhan itu nyenengin gak saudara? Gak tahu. Maksudnya gak tahu, saya gak tahu perasaan saudara itu beneran paham gak sih? Kalau saudara dipilih Tuhan dan dipilih itu sesuatu yang sangat-sangat membahagiakan dan menyenangkan. Katakan amin. Karena kalau Tuhan milih itu berarti ada sesuatu yang lebih. Perhatikan, akhirnya ikan itu disebut ikan Petrus, bukan ikan murid yang lain namanya. Karena pilihan itu, karena penentuan itu, Petrus berbeda dari murid yang lain. Kalau Tuhan sudah milih saudara dan saya, itu artinya Tuhan ingin jadikan saudara berbeda dari yang lain. Yang percaya dan sepakat katakan haleluya. Tuhan mau jadikan berbeda. Ini bukan soal keterkenalan atau apa, enggak. Atau namanya tercatat dalam sejarah, enggak. Berbedanya bisa apa saja dalam konteks kita hari ini, tetapi yang jelas kalau Tuhan sudah menentukan, memilih untuk saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu artinya pilihan. Ada sesuatu yang berbeda yang akan Tuhan kerjakan atas hidup saudara. Jadi saudara nggak akan jadi orang Kristen yang sama, katakan amin. Berkat umum itu bicaranya begini loh saudara. Mereka yang secara umum kerja 10 dapat 10, itu umum. Tapi kalau saudara yang dipilih Tuhan mengalami perjumpaan, kerja 5 dapat 10. Bisa bilang amin? Lebih keras bisa bilang amin? Itu artinya apa saudara? Bisa memahami? Kalau yang lain kerja 10 dapatnya 10. Tapi kalau saudara yang dipilih Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kerja 5 dapat 10. Ini bukan soal 2 kali lipatnya, tapi Anda kerja sedikit, dikasih Tuhan berlimpah-limpah. Yang sepakat dan percaya katakan haleluya. Kerja sedikit dikasih berlimpah-limpah. Sekali lagi, kerja sedikit dikasih, bisa katakan sama-sama, kerja sedikit dikasih berlimpah-limpah. Itu kalau yang mengalami perjumpaan, itu yang dibuat Tuhan beda. Berapa banyak yang mau dibuat Tuhan beda, lambaikan tangan. Bukan ikut-ikutan lo ya. Yakin, amin. Percaya, amin. Sungguh-sungguh, amin. Jalankan, amin. Kerja sedikit dapatnya banyak. Itu yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Ikan itu membuat perahunya hampir tenggelam. Itu bukan peristiwa yang wajar yang pernah dialami oleh Petrus. Karena kalau nangkap ikan tidak mungkin bisa sebanyak itu dalam konteks yang wajar. Tapi karena perjumpaan dengan Tuhan, jalannya sama, danaunya sama, tapi hasilnya bisa beda hari itu karena ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Kasih tahu kanan kiri, bilang, ayo alami perjumpaan dengan Tuhan. Saya agak panjang di sini ya saudara. Kalau saudara yang sekolah, artinya saudara belajar sedikit, nilaimu tinggi, nilaimu banyak. Saudara yang kerja, ikut orang, kerjamu mungkin sederhana, tapi engkau dapat banyak kepercayaan. Ini bukan bicara soal gaji, jangan dianggap gajinya. Jangan, maaf bicara kalau ada yang bicara soal gaji salah besar. Tapi kepercayaan itu penting kan dalam sebuah perusahaan. Gitu saudara. Jadi kalian yang sekolah, kalian belajarnya ya tetap harus belajar. Kalau terus wah harus mengalami perjumpaan supaya nggak usah belajar, nilainya tetap tinggi. Ngawur itu namanya saudara ya. Itu cuma apa itu namanya? Pekerjaan yang sia-sia itu. Ya tetap harus belajar sungguh-sungguh. Cuma tidak mesti seberat yang lain yang harus ikut ini ikut itu gitu ya supaya prestasinya bagus. No. Hikmat, pengetahuan, pengertian kata Amsal datangnya hanya karena takut akan Tuhan. That's it. Hanya itu. Nggak perlu ikut ini, ikut itu supaya jadi pinter, pandai, kreatif, cerdas. No. Alami saja perjumpaan dengan Tuhan, kau kerja sedikit, hasil banyak. Yang percaya bisa bilang amin loh. Saudara harus biasa bilang amin. Karena kalau nggak diaminkan, Anda hanya dengar dongeng yang tidak akan ada artinya bagi hidup Anda. Buat saya nggak masalah. Kenapa saya selalu dorong saudara untuk bilang amin, katakan amin, katakan haleluya, supaya saudara paham ini kebenaran tuh firman yang harus dipegang dan diyakini. Tapi terserah, itu kan keputusan pribadi masing-masing. Bapak Ibu Saudara, itu yang ibu rumah tangga kerja sedikit bukan berarti kemudian cuma cuci piring gitu kan, nasi tiba-tiba matang gitu ya, bukan yang begitu. Tapi apa yang kau kerjakan nampak sederhana, tetapi itu bisa memuaskan seisi rumahmu. Ya, tidak ada yang mau bilang amin ibu-ibu rumah tangga ini. Oh nggak pernah masak? Yes. Hari ini ternyata sudah dimudahkan dengan GoFood. Pesan saja tetangga, Bu masak apa hari ini? Kirim dong 5.000 gitu kan, sudah selesai. Ya itu Tuhanlah yang ngerti lah ya hukumnya bagaimana kalau begitu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, atau Anda yang lain profesinya terserah. Tapi itulah kira-kira kalau saudara bisa membahasakan, menerjemahkan bahasa itu ke dalam setiap aktivitas kegiatan yang Anda lakukan. Orang tidak perlu kerja keras banting tulang siang malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala hanya untuk memenuhi kebutuhannya karena ada firman-Nya. Cari kerajaan Allah kebenarannya, sekaliannya ditambahin. Nah, digabungkan dengan pelajaran kita saat ini bahwa kerja sedikit hasil banyak. Asal engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, asal bahwa engkau mengalami ketemu dengan Tuhan, engkau kerja sederhana biasa saja, tapi engkau akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Nah, tinggal percaya dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi maaf bicara, ini saya ilustrasikan, saya gambarkan. Orang cuma jualan tusuk gigi. Tapi kalau dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidupnya melekat pada Tuhan, dia bisa diberkati Tuhan berlimpah-limpah hanya dengan jualan itu, katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan lihat angka kalau sekarang bekerja ini. Nominal, digit, no. Itu bukan ranah kita sekarang. Kita orang yang luar biasa. Yang sepakat dengan saya katakan, aku orang luar biasa. Ya,
Makanya buat saya selalu percaya Anda keluar dari pekerjaan hari ini, asal Anda yakin dan percaya, Anda tetap akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Jadilah kepala dan bukan ekor, kalau percaya. Itu pengajaran saya dari awal. Makanya saya mendorong kepada mereka yang masih kerja, ayo pikirkan, supaya engkau jadi kepala. Tapi kalau sudah jadi kepala, jangan menyibukkan diri. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi tambah sibuk, ngurusin usahanya sendiri, jadi lupa Tuhan nanti malahan. Jangan. Bukankah kerja sedikit hasil banyak? Percaya itu kan saudara. Ya kalau percaya sedikit ya sudah. Nggak perlu bangun outlet sampai sekian puluh di kota-kota di seluruh Indonesia. Ya kalau itu disuruh Tuhan mah silahkan gitu kan saudara. Tapi kalau cuma bicara omset, Anda punya satu outlet saja, itu diberkati Tuhan dan hidupmu dekat sama Tuhan, hidupmu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, engkau bisa diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Harus percaya, karena itu janji Tuhan, karena itu firman Tuhan. Petrus biasa tidak mengalami seperti itu, tapi karena sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hasilnya berlimpah. Yang kedua, Petrus berkata, Tuhan berkata, bertolaklah. Tuhan, semalam-malaman aku enggak dapat apa-apa, tapi karena Kau suruh aku berangkat. Ini sudah berulang kali saya singgung, ketaatan. Ketaatan itu enggak perlu mikir, Tuhan aku sudah coba ini, tapi aku gagal loh Tuhan. Berangkat saudara, kalau memang Tuhan suruh. Katakan amin. Berangkat kalau Tuhan suruh. Enggak usah, maaf, bukan berarti enggak perlu perhitungan. Yakobus ngajarin supaya kita ngitung juga. Tapi kalau Tuhan sudah suruh berjalan, jalanlah. Enggak perlu ngitung lagi. Awalnya memang perlu dihitung, disodorkan ke Tuhan. Tuhan, ini perhitungan saya, kalau aku buka usaha butuh dana sekian. Danaku masih sekian, belum cukup. Gimana Tuhan? Kalau Tuhan suruh bilang, jalanlah. Itu ketaatan saudara. Tuhan sekolahnya enggak favorit. Nanti kalau enggak sekolah favorit gimana? Masa depannya jadi suram. Jangan percaya itu, katakan amin. Karena tuh masa depanmu di tangan Tuhan, bukan di tangan sekolah. Walau mungkin Tuhan suruh sekolah di tempat-tempat yang tertentu, tapi percayalah, tidak harus sekolah tertentu menurut kita, yang favorit misalnya begitu. Tuhan bisa pakai apa saja untuk membawa seseorang masuk pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang lain. Tuhan bisa pakai. Nah, kadang-kadang orang berpikirnya secara logika, kalau tidak sekolah di sini, hasilnya akan jadi kayak begini, masa depannya akan jadi seperti ini. Enggak saudara, saya mengenal banyak orang yang sekolahnya di sini, tiba-tiba Tuhan ubah untuk bergerak di bidang yang lain, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan sekolahnya. Jadi menurut saya, sekolah harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan nuruti keinginan hati. Aku pengennya di sana Pak. Kalau nggak sekolah di sana, aku nggak mau sekolah. Ya wis, jarno wae rasa di sekolah. Karena anak ini harus tahu bahwa kehendak Tuhan itu sempurna dalam hidupnya. Di mana saja dia disekolahkan oleh Tuhan, bahasa saya begitu. Artinya berdoa, minta petunjuk Tuhan, sekolahnya mau di mana. Ya sudah terlanjur nih Pak, sudah terlanjur masuk, bertobat kalau itu salah, minta ampun kalau itu salah. Kalau itu kemarin hanya karena ngikutin hati, minta ampun. Cirinya kalau salah, tambah semakin jauh dari Tuhan, tambah semakin tidak peka dengan kehendak Tuhan. Itu ciri kalau salah. Maka kalau saran saya memang pada akhirnya ya kalau itu salah, keluar kau dari situ. Daripada diterusin 3 tahun ke depan dalam kondisi kesalahan. Nah sementara ini salah, Tuhan datang atau enggak kita enggak tahu. Dalam kesalahan ini mati atau enggak kita enggak tahu. Coba bayangkan dalam 3 tahun salah ini Tuhan datang. Hasilnya apa coba? Ikut terangkat? Mungkin tidak. Dalam 3 tahun salah ini kita mati. Bukan kita. Dia mati. Hasilnya apa? Apa yang dipertanggungjawabkan? Dalam kesalahan, tidak dalam ketaatan kan, gitu maksud saya.
Jadi memang itu harus jeli Bapak Ibu Saudara, nggak bisa dianggap biasa perjalanan hidup kita ini. Karena sesuatu tadi kan sudah saya katakan di awal. Kenapa Tuhan kok milih naik perahunya Petrus? Karena sesungguhnya sejak awal Tuhan sudah pilih seseorang, termasuk saudara dan saya, katakan amin. Jadi perjalanan hidup ini nggak pernah ada kebetulannya. Nggak pernah ada kebetulannya. Anda sudah dipilih sejak awal. Anda dipilih sejak awal. Dan kenapa Anda lahir dari rahim ibu Anda, itu sudah dipilih Tuhan sejak awal. Maka Bapak Ibu Saudara harus mengerti perjalanan hidup ini harus benar-benar dalam ketaatan, yang artinya apapun, sekolah, pekerjaan, jodoh, dan lain sebagainya termasuk pelayanan, harus berdoa dan harus Tuhan tentukan apa yang harus saya kerjakan, di mana saya harus masuk dan lain sebagainya. Gak boleh asal masuk, apalagi hanya berdasarkan kesenangan hatiku, gak boleh. Orang tua jangan paksakan ke anak, anak-anak juga ngertilah, kok nggak bisa milih hanya sekedar karena kau pengen, nggak boleh. Kalau itu sudah terlanjur terjadi, kalau salah bertobat, minta tahu dari Tuhan. Tuhan, aku harus gimana? Aku sekarang sadar aku salah. Aku kemarin nggak tahu, aku kemarin nggak ngerti. Ampuni aku Tuhan. Tapi aku sekarang sadar aku salah. Terus aku harus gimana? Aku harus lanjut, boleh lanjut, atau aku harus keluar dari sini. Kalau Tuhan bilang keluar kau dari situ, keluar Bapak Ibu Saudara. Gak, jangan ditahan-tahan. Saya ngajarin ekstrim dengan ketaatan kepada Tuhan. Karena kuncinya supaya kita ngalami sesuatu yang berbeda adalah kalau kita hidup dalam ketaatan. Tos kan, gini katakan, kita harus taat. Kita harus taat. Ketaatannya harus ekstrim Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa setengah-setengah lagi. Maafkan. Memang itulah yang terjadi. Gereja Tuhan seringkali ternina-bobokkan hanya karena, Pak, kan harus seimbang dong. Ini dan itu. Maafkan. Buat saya Alkitab tidak banyak memberikan kata seimbang. Maafkan loh ya. Yang dipilih jadi rasulnya Yesus itu orang-orang yang tidak berpendidikan secara umum. Ya mereka tetap sekolah, mereka tetap orang yang pernah mengecap pendidikan, tetapi bukan pendidikan yang hebat. Tapi mereka yang dipilih Tuhan, jadi ada keseimbangan. Enggak perlu ahli teologi untuk bisa memberitakan Injil. Ya yang paling pintar cuman Paulus, itu yang ditangkap Tuhan. Dia ahli Taurat, yang kemudian jadi rasul. Tapi yang dipilih Yesus secara langsung, justru bukan para ahli, mereka nelayan. Nelayan itu secara rata-rata menengah ke bawah dalam pendidikan, dalam ekonomi. Tapi justru yang dipilih Tuhan yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan berpijak pada akademis. Walaupun puji Tuhan kalau Tuhan kasih akademis yang bagus, katakan haleluya. Tapi jangan berpijak pada itu bahwa masa depan ditentukan karena akademis yang tinggi. No. Tidak, sekalipun ada banyak perusahaan yang memandang titel itu sebagai jabatan dan angka gajinya. Tapi maafkan, CSK Family diajar untuk tidak percaya hal-hal yang lahiriah, melainkan hal-hal yang imaniah, katakan haleluya. Maka Bapak Ibu Saudara miliki ketaatan sampai ke level yang seperti itu. Bahkan kalau hari ini Tuhan bicara di hatimu, untuk Natal ini jual rumahmu. Misalnya loh, ini saya cuma mau menunjukkan nilai ketaatan itu saudara. Tuhan bicara begitu, saudara jual rumah saudara. Kalau Tuhan bicara loh ya. Sebab ada orang yang tidak disuruh Tuhan, jual rumahnya, dikasih buat Tuhan. Sebenarnya dikasih buat Tuhan. Tapi akhirnya menderita seumur hidup. Karena apa? Waktu Tuhan nggak suruh kok dikerjakan. Loh, nampak yang baik itu tidak selalu baik kan? Dia jual rumahnya dikasih buat Tuhan. Bagus enggak? Bagus, karena tidak semua kita bisa melakukan hal yang sama. Betul enggak? Enggak semua kita bisa melakukan hal yang sama loh. Baik dia. Tapi karena enggak disuruh Tuhan, ya jadi salah. Aku enggak suruh kamu jual rumah kok. Dan ngapain jual rumah? Sampai hari ini enggak bisa beli rumah dan ya maaf bicara memang secara
penghidupan jadi ya bahasanya menderita Bapak Ibu Saudara. Maka nilai ketaatan itu harus radikal, benar-benar radikal. Jadi itu tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau hari ini engkau di titik di mana engkau benar-benar ngerasa, oh Tuhan aku berarti salah selama ini. Ampuni aku Tuhan, aku enggak ngerti. Ampuni aku Tuhan, aku dulu terlalu ngeyel dengan hatiku sendiri. Sekarang aku harus gimana Tuhan? Bapak Ibu Saudara lakukan itu. Harus lakukan itu menurut saya. Minta sama Tuhan. Sekarang aku harus gimana Tuhan? Aku sadar aku salah. Aku tetap boleh di sini atau aku harus keluar dari sini. Jangan pikirkan besok. Pak, berarti kan saya harus siapkan, bukankah saya harus bayar sekolah, bayar listrik, beli susu dan sebagainya. Berarti saya keluar dari sini, saya kan harus ada jagan di sini. No. Melangkah dengan iman itu tidak menunggu airnya jadi tenang, jadi keras, baru Petrus berjalan di atas air. Berjalan dengan iman itu tidak nunggu airnya tersibak, baru kemudian Israel melangkah menyeberangi sungai Yordan. Tapi begitu kaki diinjak, melangkah dulu dengan iman, di situ mujizat Tuhan akan kerjakan. Katakan amin. Tidak ada tanda-tanda yang lebih dalam kisah ini yang membuat Petrus menjadi, oh iya itu tandanya itu. Ada banyak keriapan-keriapan di permukaan air. Oh oke, saya percaya itu pasti akan mendapat tangkapan ikan yang besar. Enggak, semuanya serba sama. Tapi begitu jala ditabur, betul ya saya ngomongnya ditabur, ditebar, barulah ikan diangkat. Tidak ada tanda. Melangkah dengan iman itu enggak perlu nunggu sesuatu terjadi, baru berjalan. Tapi mantapkan imanmu dan buat engkau yakin itu sudah Tuhan suruh untuk dikerjakan, kerjakan. Maka mujizat pasti akan terjadi. Hati-hati Bapak Ibu Saudara dengan hal-hal yang seperti itu. Nampaknya bagus, tapi tidak semua itu adalah ketaatan. Nampaknya baik, tapi kalau bukan yang Tuhan suruh juga jangan kerjakan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-8. Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Tolong ditayangkan. Bapak Ibu Saudara, setelah Petrus menangkap ikan yang begitu banyak, Petrus kemudian berkata kepada Tuhan, Tuhan, pergilah karena aku ini seorang berdosa. Dari mana keberdosaannya? Dalam konteks itu, dalam cerita itu. Mungkin keraguan, saya nggak ngerti. Tapi buat saya, Petrus menyadari, Tuhan, aku ini orang yang tidak layak untuk ditolong. Aku ini orang yang, ya bahasa kita yang gampang dimengerti, aku ini orang yang bejat. Aku ini orang yang jahat. Aku ini orang yang sudah banyak melakukan pelanggaran firman. Aku ini orang berdosa, Tuhan. Ketidaklayakan, merasa ketidaklayakan, itulah yang mendorong Petrus berkata, Tuhan pergi daripadaku. Orang yang tidak menyadari keberdosaannya akan tetap merasa dia baik-baik saja. Tapi bukan berarti kemudian menarik diri ya Bapak Ibu Saudara, jangan salah. Menyadari keberdosaan itu tidak berarti bahwa seseorang harus tinggal dalam pemikiran bahwa aku berdosa, aku tidak layak dan aku enggak boleh melakukan apapun. Jangan salah. Jangan salah. Karena kita semua sudah dilayakkan oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib, katakan amin. Darahnya sudah menyucikan kita, membasuh kita, dan akhirnya kita menjadi kudus di hadapan Tuhan. Katakan amin. Maka dari dasar itu kita dilayakkan, kita diizinkan, kita diperkenankan untuk melayani Tuhan. Maka tidak ada kata aku tidak layak untuk melayani Tuhan. Itu tidak ada kata itu. Cuma menyadari keberdosaan supaya kita ngerti. Kalau bukan karena Tuhan, aku gak mungkin jadi kayak begini. Maka orang gak mungkin sombong terhadap dirinya sendiri dengan apa yang ia punya. Karena dia menyadari keberdosaannya. Karena menyadari keberdosaannya, dia gak akan merasa bahwa aku berhak untuk mengatur hidup orang lain juga. Ya itu sebenarnya jatuhnya pada ranah kesombongan juga sih gitu ya. Cuman kadang-kadang kalau tidak dibahasakan dan diterjemahkan secara detail, orang tidak menyadari bahwa dia sombong. Kalau aku memandang orang lain lebih rendah dari diriku,
itu artinya aku sudah sombong. Menyadari keberdosaan itu membuat kita menjadi semakin aku perlu Tuhan. Dan karena aku perlu Tuhan, aku harus sering datang padanya karena menyadari keberdosaan. Tapi kalau orang tidak menyadari keberdosaan, ya sudah, hidupnya biasa-biasa aja, bagi dia juga biasa-biasa aja. Enggak perlu meningkatkan, enggak perlu menambahi. Kemarin kita sudah belajar padahal bahwa hidup ini harus ditambahkan. Yang dulu 1 harus tambah. Yang sebelumnya 1 harus ditambah, yang sebelumnya 2 harus ditambah, dan seterusnya. Orang yang menyadari keberdosaannya akan semakin dekat, semakin melekat, semakin giat, semakin sungguh-sungguh, semakin sering, semakin intens dalam pelayanan, dalam doa, persekutuan, dan seterusnya. Kenapa orang berani berkata, enggak, aku tidak perlu, aku enggak usah? Itu karena dia enggak menyadari keberdosaannya. Saudara, menurut saudara, jawab dalam hati. Dengan kita berdoa 24 jam dalam 1 hari, apakah itu artinya membuat hidup kita sudah sangat berkenan kepada Tuhan? Tak bantu jawab, saudara. Tidak akan pernah bisa. Bahkan saya pernah katakan, andai nyawa kita serahkan buat Tuhan, buat Injil, apakah itu artinya kita sudah sangat berkenan? Tidak akan mengubah apapun. Tidak akan pernah bisa menandingi yang Tuhan lakukan buat kita. Jadi Tuhan tetap yang terbesar dalam melakukan pengorbanannya buat kita. Jadi yang kita korbankan itu gak akan pernah bisa sebanding dengan Tuhan, sehingga kita kemudian berkata, Tuhan, aku cukup aja melakukan A, B, C, D saja ya. 5 item cukup kan Tuhan? Gak perlu 12 kan? Gak perlu 100 kan? 5 item aja aku lakukan sudah cukup kan? Gak ada kata-kata itu Bapak Ibu Saudara. Kalau menyadari keberdosaan, kalau ngerti bahwa yang dilakukan seseorang tidak akan pernah bisa menandingi yang Tuhan lakukan buat dirinya. Tidak akan pernah ada kata cukup yang bisa kita perbuat untuk Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tidak akan ada kata itu Bapak Ibu Saudara. Karena nyawa sekalipun kita serahkan, gak akan pernah bisa menandingi pengorbanan Yesus. Jadi jangan maaf bicara, jangan anggap yang engkau lakukan hari ini itu sudah yang terbaik buat Tuhan. Berusahalah terus untuk kasih yang terbaik buat Tuhan. Katakan amin. Saya dulu pernah bilang, kalau yang terbaik artinya sering, kita harus lakukan sering. Kalau yang terbaik artinya mahal, kasih yang paling mahal buat Tuhan. Kalau yang terbaik artinya itu banyak, kasih yang paling banyak buat Tuhan. Kalau yang terbaik itu artinya berkualitas, kasih yang berkualitas buat Tuhan. Kalau yang terbaik itu artinya lama, kasih yang paling lama buat Tuhan. Saya berbelok sedikit. Saya pernah mendengar orang berkata, makanya saya selalu melarang. Sejak awal saya pelayanan sebagai gembala, saya melarang. Ada orang berkata, Bapak Ibu Saudara, sudah banyak kita memuji dan menyembah Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ketika mendengar itu lagi, entah kapan waktu dekat kemarin ini, saya mendengar kata-kata itu lagi. Bapak Ibu Saudara, kita sudah banyak memuji Tuhan, mari waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Kata-kata itu menyentuh hati saya lagi. Kok ada orang bisa bilang sudah banyak memuji Tuhan? Sebanyak apa yang bisa dia berikan melalui pujian, penyembahan untuk Tuhan. Sehingga kemudian dia merasa sudah banyak memberi buat Tuhan. Kemudian saya diingatkan tentang Kisah Rasul 15. Satu-satunya hal dalam perjanjian lama yang mau dibangkitkan Tuhan di akhir zaman adalah Pondok Daud. Pondok Daud bicara tentang pujian penyembahan yang terus-menerus. Ada orang memang berpendapat, walaupun itu tidak bisa dijadikan sebagai doktrin yang alkitabiah, bahwa di surga ada
nantinya hanya akan ada berisi di surga ya, bukan di kerajaan 1000 tahun. Di surga hanya akan ada ngomongan saya gimana sih? Di surga hanya akan ada atau hanya berisi pujian penyembahan kepada Tuhan. Latihannya di bumi, ada orang yang bilang begitu. Kalau di bumi saja diajak nyembah Tuhan lama, nggak betah, apa mungkin dia bisa masuk surga? Karena di surga cuma orangnya memuji menyembah Tuhan. Ada yang menyanggah. Lah itu kan urusan nanti di surga. Urusan di bumi mah urusan yang beda. Tapi saya juga merenung, mungkin ada benernya Bapak Ibu Saudara. Harus dilatih di bumi. Kenapa? Itulah sebabnya Tuhan mau membangkitkan Pondok Daud itu di akhir zaman. Tapi berapa banyak gereja yang enggan memulihkan dirinya dalam pujian dan penyembahan itu. Karena sebenarnya kalau tidak biasa dalam pujian penyembahan, bisa jadi dia tidak akan bisa menyembah Tuhan di surga lah. Kalau isinya cuma pujian, saudara bisa bayangkan kekal dan cuma isinya pujian penyembahan doang. Yang diajak nyembah 2 jam aja capek rasanya kan? Apalagi seharian dan seumur hidup. Ya itu logika manusia, tetapi tidak bisa dijadikan doktrin Alkitabiah. Karena itu tetap urusan Tuhan di surga. Tapi saya diingatkan dengan kata-kata sudah banyak kita memuji. Wow, sebanyak itukah pemberian kita kepada Tuhan? Padahal mungkin nyanyinya, pujiannya cuma 20 menit, 30 menit. Padahal Tuhan membangkitkan Pondok Daud itu Tuhan ditinggikan, dipuji 24 jam satu hari. 7 hari 1 minggunya. Berarti selama-lamanya setiap hari Tuhan harus ditinggikan selama 24 jam. Maka gereja yang diberkati itu gereja yang suka nyembah Tuhan, katakan amin. Gereja yang hidup itu gereja yang suka nyembah Tuhan. Makanya kenapa saya mendorong Bapak Ibu Saudara, ayo penyembahan, ikut memulihkan Pondok Daud. Ayo gandengan tangan sama-sama terlibat dalam Pondok Daud. Karena hanya itu yang membuat kita jadi gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Maafkan saya mungkin harus mengajar dengan keras. Yang tidak pengen terlibat memulihkan Pondok Daud, saya tidak ngerti pengajarannya dapat dari mana. Andaikan itu pengajaran dari yang lain, itu kan yang lain. CSK Family diajar supaya belajar memulihkan Pondok Daud. Tuhan dipuji disembah 24 jam satu hari, ya memang harus rela. Dapat jatah jam 1 malam, dapat jatah jam 11 malam, dapat jatah jam 3 pagi, harus rela. Ini tidak memandang siapa dan siapa, enggak. Ini aku pengen melakukannya buat Tuhan. Yang mau melakukan buat Tuhan katakan haleluya. Nah itu bicara ketaatan tadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Nah kembali ke sini Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak menyadari keberdosaan ya hal-hal seperti itu sebagai contohnya bisa terjadi. Orang jadi merasa cukup ngasih banyak, sudah banyak memberi buat Tuhan. No. Kita ini orang berdosa. Bukan berarti kita meragukan pengorbanan Yesus dan penyelamatan Yesus buat kita, bukan. Tapi untuk menyadarkan bahwa aku gak bisa kalau kayak gini hidupku. Aku harus lebih setia, harus lebih rajin, harus lebih banyak, harus lebih sungguh-sungguh, harus lebih sering. Untuk Tuhan. Itu kalau menyadari keberdosaan. Bukankah 24 jam Tuhan kasih satu hari? Tidakkah 1 jam bisa kita sisihkan buat Tuhan? Teguran Tuhan kepada 3 orang muridnya yang bersama dia di Getsemani, tidakkah kamu sanggup bertahan 1 jam saja? 1 jam saja. Tapi yang sungguh-sungguh, yang berkualitas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ditegur Yesus pada waktu itu gimana terjadinya? Mereka tertidur. Coba lihat kanan kiri, kalau ada yang tidur bilang ojo turu. Kalau ada, kalau nggak ada jangan dikasih bilang ojo turu. Tapi ya ojo ngalamun juga, ojo tulanan HP juga, sama ya. Yang sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara.
Itu yang ditegur Tuhan. Tidak sanggupkah kamu bertahan 1 jam saja? Apalagi bicara Pondok Daud 24 jam. Ya memang tidak mungkin kan satu orang akan menyembah Tuhan dalam 24 jam. Nggak makan, nggak minum. Puasa aja misalnya pun secara fisik, energi fisik tidak bisa Bapak Ibu, tidak mampu. Maka harus ada yang dalam konteks Raja Daud mengatur itu kan dari 12 suku. Satu suku karena ada 12 suku, satu hari itu ada 24 jam, maka satu suku kegiliran 2 jam. Satu suku. Makanya kalau saya mendorong Bapak Ibu Saudara, mari terlibat supaya kita benar-benar memulihkan Pondok Daud. Masing-masing kita nanti entah secara pengaturan bagaimana, dapat mengisi 2 jam, disambung lagi 2 jam, sambung lagi 2 jam, sambung lagi 2 jam. Senin, Selasa begitu, Rebu begitu, Kamis terus, Jumat lanjut, Sabtu tak tertahankan, tak tertahankan itu apa? Maksudnya tidak berhenti, terus berlangsung sampai kembali ke Senin lagi. Itu membuat gereja jadi disukai Tuhan. Serius. Saya berharap saudara mengerti, kemudian ambil sikap, ambil tindakan. Jangan gini saudara, memang ada sesuatu dalam hidup, maksudnya ada banyak hal yang harus kita atur dalam hidup kita. Tapi kiranya itu semua jangan sampai menghalang-halangi kita dan berkata, Pak maafkan aku belum bisa. Apa yang membuat kita nggak bisa? Mari diskusi. Apa yang membuat kita nggak bisa? Kebanyakan bukan karena nggak bisa, karena nggak mau berkorban. Coba dapat pujian penyembahan yang di jam 12, jam 1 malam, jam 2 misalnya, jam 3 pagi, jam 4. Pasti akan mikir. Tapi saya berharap di dalam nama Yesus Kristus seluruh CSK Family adalah gereja yang mau menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Ya entah kapan terjadinya saya tidak tahu. Saya hanya bisa berdoa. Saya hanya bisa mendorong. Tapi keputusan pada saudara. Tapi ingatlah keputusan saudara yang mungkin saja berkata tidak akan mempengaruhi kita, keluarga kita, CSK Family. Itu sudah kebenaran. Maka please, jangan pernah berkata, maaf Pak, aku gak bisa. Justru sodorkan, Pak, aku silakan ditaruh jam sekian misalnya. Pak, jadwal saya ditaruh jam sekian misalnya. Terserah sih tapi. Artinya, libatkan diri saudara. Nah, karena orang menyadari keberdosaan, harus membalas kebaikan Tuhan yang tiada taranya dan yang tidak akan pernah terbalaskan oleh apapun. Maka seluruh hidupnya dibawa dan dipersembahkan kepada Tuhan. Nah saudara, sebagai hal terakhir, Petrus adalah penjala penjala ikan. Ahli sebagai nelayan, sebagai penangkap ikan. Di satu titik tertentu waktunya Tuhan itu harus terjadi. Jadi bagi saya bukan karena Petrus ya gagal memang secara manusia dan dalam kacamata Petrus dia gagal kan saudara. Tuhan semalam-malaman aku ini gak dapat apa-apa padahal ahlinya. Padahal orang yang sudah pasti bisa menangkap ikan. Apa yang gak bisa sebagai nelayan pasti bisa. Tapi bagi saya memang karena itu kairos. Itu waktunya Tuhan supaya Petrus mengalami terobosan. Mengalami sesuatu yang perubahan yang ajaib dalam hidupnya, mengalami satu mujizat, mengalami satu keadaan yang berbeda. Tapi Petrus kan nggak tahu kalau itu akan terjadi. Yang dia tahu, aku gagal, sudah semalaman aku nggak bisa nangkep ikan. Tapi setelah beberapa hal yang kita pelajari tadi, Petrus taat, Petrus ketemu Tuhan. Lalu Petrus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lalu menyadari atas keberdosaannya. Petrus diubah Tuhan. Mulai hari ini kamu akan kujadikan sebagai penjala manusia. Apa yang engkau rasa, apa yang kita rasa sebagai titik kegagalan, bukan kegagalan. Katakan amin. Kasih tahu kanan kiri, katakan itu bukan gagal.
Tapi kalau engkau mau ngerti kehendaknya, asalkan 3 hal tadi terus terjadi ya. Karena Tuhan ngomong akan kujadikan penjala manusia itu setelah 3 peristiwa tadi yang kita bahas, sudah terjadi semuanya. Jumpa, taat, terus Tuhan pergilah, aku ini berdosa. Setelah itu Yesus baru ngomong, mulai hari ini akan kujadikan engkau penjala manusia. Tadinya cuma penjala ikan yang pernah gagal. Terus tiba-tiba Tuhan ubah jadi penjala manusia. Memang tidak dalam pengertian yang sama, penjala ikan dan penjala manusia. Penjala ikan itu letterlux, dia memang kerjaannya jala ikan. Tapi penjala manusia itu sudah berbicara rohani. Petrus akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Penjala manusia. Bahasa misi, Petrus akan dipakai dalam penginjilan. Tapi intinya ada sebuah perubahan dan perubahan yang besar dan itu perubahan yang luar biasa. Penjala ikan jadi penjala manusia. Tidak ada kata gagal dalam diri seseorang ketika seseorang mau diubahkan oleh Tuhan. Katakan amin. Jadi sesungguhnya kalau kita bisa terus berada dalam kehendak Tuhan, sebenarnya itu bukan titik kegagalan Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh sampaikan. Itu bukan titik di mana engkau nol, dalam arti engkau sudah enggak akan bisa ngapa-ngapain lagi. Enggak, salah. Itu titik di mana membuat engkau jadi ngerti, aku butuh Tuhan, aku harus ketemu Tuhan, aku harus taat sama Tuhan. Waktu itu kita kerjakan apa yang kemarin kita anggap sebagai titik kegagalan, akan diubah Tuhan jadi titik yang lebih besar dari sebelumnya. Katakan amin. Artinya titik kegagalan itu akan diubah Tuhan menjadi pijakan untuk saudara melangkah ke perkara yang lebih luar biasa, ke perkara yang lebih dahsyat, ke perkara yang terjadi terobosan di langkah berikutnya. Jadi saudara jangan menyerah, jangan putus asa, jangan kecewa atau hancur hanya karena engkau merasa gagal. Alami perjumpaan dengan Tuhan dengan cara datanglah sama Tuhan. Taati apa yang Tuhan perintahkan sekalipun gak logis, gak masuk akal. Wong sudah semalaman, itu biasa kan saudara, nangkep ikan itu kan di waktu malam, itu semua nelayan pasti ngalami begitu. Dan itu di siang hari, gak mungkin ada ikan di permukaan. Sedalam apa jala yang harus ditebarkan supaya dapat mengangkat ikan, gak mungkin sebisa sedalam itu juga. Itu gak logis, tapi belajar taat. Itu enggak wajar, tapi belajar taat. Itu enggak masuk akal, tapi belajar taat. Ketika kita lakukan, dan kemudian tetap menyadari kebergantungan kita kepada Tuhan, Tuhan akan bawa saudara ke titik yang lebih besar dari sebelumnya. Yang percaya katakan haleluya. Olehnya Bapak Ibu Saudara, apapun yang Bapak Ibu Saudara alami hari ini, jangan ngoyo dengan kekuatan manusia lagi. Letakkan, serahkan sama Tuhan, mulailah ambil 3 langkah tadi yang sudah kita pelajari. Mulai haus dan lapar akan Tuhan, sampai saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mulai belajar taati firman Tuhan sekalipun gak masuk akal, dan mulailah belajar hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sampai setiap kita benar-benar mengalami perubahan dari Tuhan. Buka hatimu buat Tuhan, izinkan dia mengerjakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Karena untuk itulah kita dipanggil, supaya kita mengalami hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa. Agar dunia dapat mengetahui dan menyaksikan benar adanya bahwa mereka yang disebut pengikut Yesus itu berbeda. Yang siap dibuat Tuhan mengalami perbedaan yang lebih dahsyat. Katakan haleluya. Kita datang pada Tuhan.
Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita. Mari buka hati dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menyadari atas segala hal yang memang mungkin hari ini kita tidak sesuai dengan firman-Nya. Hari ini mungkin kita masih terlalu banyak pertimbangan, tetapi yang jelas itu membuat kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kita. Baik secara pribadi maupun secara komunitas. Mungkin sesuatu yang kita sampaikan itu benar adanya, tetapi faktanya itu sedang membuat kita tidak mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Olehnya Bapak Ibu Saudara, mari sadari sama-sama dan minta saja kepada Tuhan, Tuhan, Engkau ngerti, aku mengalami keterbatasan dalam hal ini. Tuhan tolong bukakan jalan bagiku, supaya aku dapat mengalami terobosan yang dari Tuhan, mengalami sesuatu yang luar biasa, lompatan yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa, yang supranatural. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Biar kita mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan. Karena percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus kasihmu, Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus kasihmu, Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal dalam pemikiran kita yang akan berkata bahwa aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku nggak sanggup. Tapi satu hal yang saya mau tegaskan sebagai hamba Tuhan, perkataan tidak bisa, tidak mampu, tidak mungkin, dan tidak sanggup hanyalah ada di dalam pemikiran si iblis. Karena itu akan membuat iman kita menjadi lemah,
dan akhirnya kita tidak jadi melakukan apa yang sesungguhnya Tuhan sanggup lakukan itu dalam hidup kita. Bukankah kita semua percaya dan sepakat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi yang percaya? Maka segalanya mungkin akan Tuhan bisa lakukan dalam setiap kehidupan kita, asalkan kita percaya, asalkan kita sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup mengubahkan, bahkan Tuhan sanggup menjadikan kita penjala-penjala manusia dalam bahasa yang lebih luas dan lebih rohani lagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh mau belajar percaya bahwa dirinya akan mampu dipakai Tuhan untuk jadi penjala-penjala manusia. Tidak dalam hanya arti sebagai pemberita-pemberita Injil yang akan bisa menginjil banyak orang, bukan. Tetapi dalam arti yang seluas-luasnya, bahwa penjala ikan berubah jadi penjala manusia. Bapak Ibu Saudara yang mau belajar percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan hidupnya sehingga ia bisa menjadi penjala-penjala manusia. Mari silakan bangkit berdiri di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan buka hati buat Tuhan. Katakan sama-sama, ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi lebih sungguh, mari katakan, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Mari sembah. Bapa yang baik, Engkau baik. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Segalanya bagi kami. Allah yang terpujilah
kami sembah Engkau Yesus Tuhan selama-lamanya. Yesus Engkau tetap Tuhan, kasih-Mu berlimpah, anugerah-Mu besar bagi kami umat-Mu. Besar kasih-Mu, besar anugerah-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Bersorak-sorai tinggikan nama Yesus. Raja di atas segala raja, bagimu segala pujian, segala hormat kemuliaan. Kau mulia, Kau perkasa, Yesus Tuhan, haleluya. Engkau Tuhan, Terpuji nama-Mu, haleluya. Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Haleluya. perbuatanmu ajaib, Yesus, Yesus Tuhan. terpuji nama-Mu, haleluya. Sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara yang percaya dengan sungguh-sungguh firman Tuhan pada sore hari ini, bahwa setiap kita yang mau rindu melakukan apa yang Tuhan firmankan akan dijadikan Tuhan, diubah Tuhan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Olehnya buat Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh, sekali lagi sungguh-sungguh percaya, mari taruh tangan kanan di dada. Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh menetapkan hati dan dirinya kepadamu dan siap untuk Tuhan ubahkan menjadi penjala-penjala manusia. Hari ini hamba berdoa setiap firman yang sudah kami terima akan membawa kami semakin lebih lagi melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan katakan kepada kami semua. Olehnya Tuhan tolong kami, mampukan kami. Bahkan hari ini hamba berdoa buat setiap mereka yang mungkin dalam perasaan gagal, setiap mereka yang mungkin ada di dalam kondisi keadaan merasa buntu, tidak ada lagi jalan, atau dalam kesesakan. Tuhan hamba berdoa, bukankah Engkau yang telah berjanji untuk mengubahkan mereka menjadi penjala-penjala manusia? Maka sekarang kuasa urapan itu turun atas mereka. Bahkan apa yang tidak mereka pernah sangka sebelumnya, itu yang akan Tuhan kerjakan atas mereka semua, sehingga mereka mengalami kedahsyatan, mengalami hal-hal yang ajaib, mengalami peristiwa-peristiwa yang supranatural, terobosan-terobosan yang besar terjadi dalam setiap kehidupan mereka demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau memberkati satu persatu dengan segala apa yang ada dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, Engkau menolong dan memberkatinya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang akan memberikan kuasa dan urapannya turun atas setiap kami dan menolong setiap kami mengalami hal-hal yang ajaib dan hal-hal yang luar biasa yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan syukur kami atas segala kebenaran firman, dan kiranya Engkau meteraikan setiap firman-Mu atas kami semua, sehingga firman-Mu akan terus termeterai di setiap hati kami, dan bagaikan benih yang jatuh di tanah yang subur, maka firman-Mu akan bertumbuh di setiap hati kami, bertumbuh dan berbuah baik dan lebat di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, ini syukur kami panjatkan kepadamu, kami peralaskan semuanya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang diberkati katakan amin.